Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap untuk belajar? Semangat, harus semangat dong. Nah, di video kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 5 tentang pengalamanku, subtema 3 dan subtema 4, yaitu tentang pengalamanku di tempat wisata dan tempat bermain. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengalamanku di sekolah. Nah, pengalaman itu adalah peristiwa yang terjadi yang pernah dialami di suatu tempat. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan pengalamanku di sekolah. Sekarang Ibu akan menyampaikan pengalamanku di tempat bermain dan di tempat wisata. Nah, contohnya apa saja sih pengalaman di tempat bermain? Banyak ya, misalnya bermain dengan teman-teman, bermain kelereng, bermain boneka, bermain masak-masakan, bermain engklek, bermain egrang, bermain perosotan, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh pengalaman di tempat bermain. Selanjutnya, pengalaman di tempat wisata. Contohnya apa? Ya, makan bersama di tempat wisata, terus berenang. Nah, itu contoh pengalaman di tempat wisata. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga termasuk contoh pengalaman di tempat wisata. Nah, tempat wisata itu termasuknya ke dalam masyarakat pinter. Biasanya pengalaman di masyarakat itu contohnya apa saja? Gotong royong. Nah, gotong royong itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya gotong royong di masyarakat itu apa ya? Di masyarakat membersihkan jalan, kerja bakti, membersihkan selokan, terus apa lagi? Iya, membangun masjid, ya, membantu membangun rumah warga. Nah, itu termasuk kegiatan gotong royong yang dilakukan di masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh perilaku Pancasila sila keempat dan kelima. Nah, bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku pengamalan sila keempat yaitu pertama, melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama. Contohnya, memilih ketua kelas. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu bunyi dari Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh perilaku pengamalan Pancasila sila kelima yaitu pertama, adil terhadap sesama, dan kedua, tidak boros dan suka menabung. Minggu kemarin Ibu sudah menerangkan tentang puisi. Puisi itu apa ya? Puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah yang berdasarkan dalam tema tertentu, di mana dalam puisi itu terdapat beberapa bait. Nah, kata-kata yang ada di dalam puisi juga yaitu menggunakan kata-kata yang kias dan padat. Nah, di sini ada 3 unsur ya, 3 unsur
dalam membaca puisi. Yang pertama itu ada artikulasi. Nah, artikulasi itu apa sih, Bu? Artikulasi adalah kejelasan pengucapan dalam membaca puisi. Nah, selanjutnya yang kedua ada intonasi. Intonasi itu merupakan ketepatan nada pada saat membaca puisi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ekspresi. Nah, ekspresi itu apa ya, Bu? Ekspresi itu adalah raut wajah dalam membaca puisi. Nah, misalnya ekspresinya itu ada ekspresi gembira, ada ekspresi marah, ada ekspresi sedih, ada ekspresi gelisah, ada ekspresi takut, dan lain sebagainya. Nah, dalam modul yang Ibu telah sampaikan, di situ ada contoh puisi yang berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, itu tadi dia contoh membaca puisi. Ya, nanti anak-anak Ibu bisa dicoba di rumah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan satuan panjang. Namun, sebelum ke materi tersebut, Ibu akan ulas kembali tentang mengubah satuan panjang dari sentimeter ke meter, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita lihat contoh nomor 1, 8 cm titik-titik meter. Kita lihat ke tangga satuan panjang sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Berarti dibagi 100 karena 2 tangga ya. Kita tulis 8 per 100. Sama dengan ini Ibu mengambil cara cepatnya ya anak-anak ya. Nah, di sini kita hitung 2 angka dari belakang. Kita hitung dari yang angka 100 dulu ya. 1, 2. Kita beri tanda koma. Selanjutnya 8. Karena 8 ini merupakan nilai tempat satuan, jadi kita beri angka 0 di depannya. Ya, ini cara cepatnya ya anak-anak. Kita hitung mundur 1, kita hitung 2 angka dari belakang, 1, 2. Kita beri koma lagi. Nah, karena angka kecil dibagi angka besar itu pasti hasilnya 0, ya anak-anak ya. Jadi kita beri 0 di depan angka komanya. Jadi hasilnya 8 per 100 itu sama dengan 0,08 meter. Oke, selanjutnya kita ke penjumlahan satuan panjang. Nomor 1, diketahui panjang meja adalah 150 cm dan panjang lemari adalah 200 cm. Berapakah jumlah panjang seluruhnya? Oke, kita jawab ya. Jawab. Diketahui panjang meja itu sama dengan 150 cm dan panjang lemari itu sama dengan 200 cm. Kita langsung jumlahkan saja ya anak-anak. Kita
penjumlahan menyusun ke bawah ya. Ini hasilnya 0, 5 ditambah 0 hasilnya 5, kemudian 1 ditambah 2 yaitu hasilnya 3. Jadi jumlah seluruhnya adalah 350 cm. Nah, Ibu bagaimana jika sentimeter, satuannya sentimeter, kita ubah ke dalam meter? Oke, 350 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, sini lihat 350 per 100. Kita hitung dua angka dari belakang ya. 1, 2 diberi koma. Yang atasnya pun sama. 1, 2 beri tanda koma. Nah, Ibu kenapa angka nolnya dicoret? Karena angka 0 ini tidak ada nilainya ya. 0 nilainya juga. Jadi kita coret ya. Sini 3,5 dibagi 1 itu hasilnya 3,5. Setiap angka yang dibagi 1 pasti hasilnya angka itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengurangan satuan panjang. Diketahui tinggi badan Beni adalah 130 cm dan tinggi adik adalah 105 cm. Berapakah selisih tinggi badan keduanya? Diketahui tinggi badan Beni adalah 130 dan tinggi badan adik adalah 105. Kita langsung kurangi ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjam 1 ke angka 3 ya. Jadi 10. 10 dikurangi 5 itu hasilnya 5. Karena angka 3 ini sudah dipinjamkan 1, sisa 2. 2 dikurangi 0, hasilnya 2. 1 dikurangi 1 itu habis. Jadi hasilnya 25 cm. Bu, bagaimana jika kita ubah ke dalam meter? Satuannya 25 cm. Kita ubah ke dalam meter. 25 per 100 ya. Kita hitung dua angka dari belakang. 1, 2, beri koma. 1, 2, beri tanda koma. Nah, karena angka kecil dibagi angka besar, karena ini pembagian, pasti hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0,25 meter. Nah, begitu anak-anak. Bisa ya anak-anak Ibu?